Dalam waktu yang diberi hanya 10 menit ya tentu kita sampaikan yang paling beliau-beliau ini berani hadir di tengah-tengah umat Islam. Alasannya tidak lain karena beliau-beliau ini kan mantan muslim. dalam waktu yang diberi hanya 10 menit ya tentu kita sampaikan yang paling penting saja. Itu dipilih-pilih yang paling penting saja. Jadi saya masuk Islam, sebenarnya yang terpenting menurut apa yang saya pelajari setelah saya banyak membaca kitab-kitab, terutama kitab-kitab kristologi dan sebagainya, sebenarnya aku masuk Islam karena jasa Alkitab. Alkitablah yang menuntun aku untuk masuk Islam. Aku masuk Islam agar supaya saya bisa menjadi pengikut Yesus yang setia. Itulah Nabi Isa bagi kita semua juga, orang umat Islam. Barangkali dari sekian banyak bacaan saya menemukan banyak sekali ternyata ayat-ayat di dalam Alkitab. Saya merasa yakin, bangga, bahkan saya bangga dan yakin dengan keislaman saya. Saya telah menjadi pengikut Yesus yang adalah orang Islam yang Alkitabiah. Maksudnya begini, apa yang ternyata setelah saya kaji Alkitab, ternyata seluruh ajaran Nabi Isa di dalam Alkitab, kita umat Islam yang menjalankannya. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Barangkali saya bisa berikan contoh. Menurut Imamat 11 ayat 7, babi itu haram. Kami umat Islam mengharamkan babi. Mengikutkan Alkitab. Menurut Kejadian 17 ayat 1 sampai 14 jelas sekali khitan itu wajib. Bahkan siapa yang tidak dikhitan itu ancamannya hukuman mati. Anak yang berumur 8 tahun harus disunat, harus dikerat kulit katanya. Begitu Ishak lahir 8 hari dikhitan. Nabi Zakaria lahir 8 hari dikhitan. Paulus pun lahir 8 hari dikhitan. Yesus Nabi Isa lahir 8 hari dikhitan. Umat Islam justru yang mengamalkan khitan Nabi Isa. Dan saya menemukan juga tentang bagaimana ajaran keesaan Tuhan dalam Alkitab seperti Ulangan 6 ayat 4 ya. Banyak di Yesaya 45 ayat 5 6, banyak sekali saya menemukan bahwa Tuhan itu esa. Ternyata kami umat Islam yang mengesahkan Tuhan. Banyak sekali saya menemukan bahwa Tuhan itu esa. Ternyata kami umat Islam yang mengesahkan Tuhan. Sementara ketika saya beragama Kristen dulu, babi saya makan, sunat enggak, Tuhan, Yesus saya anggap Tuhan. Begitu juga nanti bagaimana ketika Nabi Isa mati. Nabi Isa mati itu dikafani, enggak pakai peti, dikuburin. Insya Allah saya yakin semua umat Islam kalau mati dikafani, enggak pakai peti, dikuburin. Bagaimana? Benar? Insya Allah. Sementara ketika dalam agama Kristen dulu saya menyaksikan semua orang Kristen namanya mati itu pakai jas, pakai sepatu, didandanin bagaikan pengantin. Itu yang saya tahu. Kemudian bagaimana masalah patung. Kitab jelas sekali Keluaran 20 ayat 4 dan 5 dan banyak ayat-ayat lain. Allah mengancam, nggak boleh membuat patung dalam bentuk apapun kemudian kita sujud menyembah. Nah ketika dalam Katolik justru penuh dengan patung. Setiap masuk gereja apalagi ada pengakuan dosa kita harus sujud depan patung, berdoa minta ampun di depan patung Yesus atau Bunda Maria. Di dalam Islam ternyata di Alkitab melarang patung. Ya kami umat Islam justru sangat dilarang. Jangankan menyembah, membuat patung aja nggak boleh gitu. Kemudian tentang arah sholat. Selama beragama Kristen, saya sholat ya, kita sholat menghadap kemana? Ternyata di Alkitab dituntun, namanya sholat itu harus menghadap kiblat.
harus menghadap Baitullah, Betel ke dalam Alkitab 38 ayat 2. 38 ayat 2. Salat sujud menyembah Allah harus menghadap ke Betel. Kalau kita Baitullah, Ka'batullah, kita umat Islam menjalankan. Tentang kerasulan, saya menemukan di dalam Alkitab kerasulan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu diutus sebagai rasul untuk Bani Israel saja. Di dalam Alkitab ternyata ada. Di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6, Matius 15 ayat 24, Kisah Rasul 13 ayat 23, dan masih banyak lain disebutkan bahwa bahkan Yesus mengaku bahwa dia ada rasul untuk Bani Israel saja. Nah, kami umat Islam menjadikan Yesus sebagai rasul untuk Bani Israel dalam Alkitab. Kemudian ada lagi di dalam Alkitab sebenarnya ada ajaran insya Allah. Tapi umat Kristen saya lihat dimanapun menjamin pasti, asal percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Saya katakan, tidak bisa. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat pasal 4 ayat 13 sampai 17, itu jelas sekali, apabila kamu mengatakan sesuatu yang pasti harus kamu mengatakan jika Allah menghendaki. Ketika Nabi Isa dicoba oleh iblis, dibawa ke satu lereng gunung yang tinggi, apa kata Nabi Isa itu Yesus? Lihatlah, kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu jika engkau mau sujud menyembah kepadaku. Apa kata Nabi Isa? Penyawa engkau iblis, sebab ada tertulis hanya kepadanya lah saja kamu menyembah. Nah, kami orang Islam menyembah hanya kepada Isa, hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah yang disembah oleh Yesus. Tapi selama beragama Kristen, justru saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang harus saya sembah. Jadi yang mengikuti Nabi Isa, yaitu kami juga umat Islam. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, itu jelas sekali Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus mengaku dengan jujur dan yang benar itu Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya seorang utusan. Sementara ketika aku beragama Kristen dulu, aku menjadikan Tuhan itu Trinitas, bahkan Yesus itu aku sembah sebagai Tuhan. Padahal di Alkitab Yesus mengaku dengan jujur dan polos, satu-satunya benar hanya Allah, dan dia hanya seorang utusan. Mohon maaf sudah habis waktu. Ya, barangkali karena waktunya sebenarnya masih banyak, waktunya sangat sedikit. Ya, saya cukupkan saja sampai sekian. Dan perlu Bapak dan catat bahwa saat ini aku telah menjadi pengikut Yesus yang setia, pengikut Nabi Isa yang setia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah yang meneruskan seluruh ajaran Nabi Isa. Gitu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lemes ya, insya Allah ya. Masih semangat semua ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau saya membaca, saya jadi malu sendiri. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat ke-6, ini dulu saya tuh kena. Saya ini orang-orang kafir yang sudah diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan itu sama saja. Nah, ini Alhamdulillah sekarang bisa tampil sebagai seorang muslim yang baik.
Sebelum nanti saya menceritakan mengenai latar belakang masuk Islam, awal saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya ini alhamdulillah sekarang Yusuf Ismail Al-Hadid. Ya, jadi namanya Yusuf Ismail Al-Hadid. Tahun yang lalu nama saya juga nggak kalah keren. Namanya Yori Yonatan. Nah itu. Alhamdulillah Pak Kiai Haji Ahmad Ridwan yang mengislamkan saya itu pinter. Dilihat sama mungkin orangnya ganteng jadinya dikasih nama Yusuf gitu ya. Saya lahir dari rahim ibu saya yang masih keturunan Chinese juga. Nama beliau Chinese-nya Li Tiangnyo begitu. Masuk Islam namanya menjadi Rifko Hartini. Kemudian saya lahir dari seorang ayah yang kebetulan pernah jadi pendeta juga, karena background saya dulu basicnya adalah dari pendeta dari Kristen Pantekosta. Yang namanya itu dulu cukup unik juga. Nama Kristennya Rudi Rudolf Otto Force. Siapa yang bisa ngilangin nanti dapat hadiah. Masuk Islam diganti namanya menjadi Rudi Mulyadi Force. Cerita masuk Islamnya saya itu saling berhubungan dengan cerita masuk Islamnya ayah saya, ibu saya, juga adik-adik saya. Pendidikan saya sempat 6 tahun SD di SDN Negeri Beji 3, Depok, Jawa Barat. Karena kebetulan saya ini aslinya Jakarta, cuma sekarang lahan dakwahnya di Yogyakarta. Kemudian lanjutkan SMP di SMP Harapan Masa Beji Depok. Kemudian SMA SMUN Negeri 97 Jakarta Selatan. Melanjutkan lagi studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, Solo. Saya ambil jurusan ekonomi syariah, khususnya di akuntansi syariahnya. Kemudian dulu waktu saya masih jadi Kristen, belum Islam, 10 tahun yang lalu saya sempat juga satu kewajiban dari bapak saya, karena kalau setiap orang Kristen juga punya kewajiban dakwah gitu, namanya menginjil gitu. Jadi sudah dari kecil saya dituntun dan dididik oleh ayah saya untuk dapat menggantikan beliau gitu ceritanya awalnya. Maka saya sempat 2 tahun dari mulai kelas 4 SD awalnya itu ya, sekolah penginjilan namanya sekolah teokrasi di daerah di Jalan Nusantara Raya, Beji Depok, Jawa Barat juga. Di situ saya digembleng dan dilatih untuk menjadi penginjil yang ya bisa dibilang dulu itu agama saya bagus mengkader umat-umatnya. Karena dari kelas 4 SD saya sudah sekolah penginjilan tuh bayangkan. Jadi kelas 4 SD itu sudah bisa pidato di depan umum dan lain sebagainya. Nah berkat dari situlah alhamdulillah semenjak saya menjadi muslim bisa saya kembangkan sampai saat ini. Saya menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga sama ceritanya. Jadi tidak disangka-sangka sebelumnya karena saya juga dulu orang yang paling benci sama Islam, apalagi sama Nabi Muhammad gitu ya. Saya paling anti. Awalnya itu justru yang masuk Islam itu bapak saya dulu. Jadi si Pak Rudi Rudolf Otto Force ini dulu yang masuk Islam gitu. Tepatnya pada tanggal 13 Januari 1994. Kemudian 2 minggu kemudian adik saya Yona Yohana dan Jessica namanya masuk Islam. Karena dulu berurutan ya. Nah dengan masuk Islamnya adik saya, gereja waktu itu mengatakan hati-hati Islam itu virus. Kalau nggak dicegah besok virusnya bisa nyebar sama kamu. Alhamdulillah virusnya virus yang baik, betul-betul ketularan saya gitu ya. Nah, saya masuk Islamnya itu setelah 4 bulan kemudian. Jadi tanggal 5 Mei 1994 baru saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ceritanya itu berawal dari diskusi ya, dialog ringan lah dengan ayah saya. Jadi saya cukup kaget kenapa papa itu kok masuk Islam. Padahal dulu papa yang ngajarin saya untuk menjadi Kristen yang baik dan Kristen yang taat. Sekarang kenapa papa mengingkari keselamatan dan lari kepada Islam? Kurang apa Kristen itu? Nah setelah banyak bertanya kemudian beliau menjelaskan. Ini beberapa hasil diskusinya. Saya catat itu dan saya masih ingat karena saya bukukan ya. Judulnya itu bukunya ini ya, Injilku yang ternoda judulnya. Ini hasil diskusi dan dialog antara ayah saya dengan papa saya. Kasusnya pertama saya dijelaskan, nama saya Yori Yonatan disingkat Yoyon. Ya kan, ya itulah. Sekarang juga sama kasus, namanya Yusuf Ismail. Kalau saya ke Amerika bagus, namanya jadi Joseph. Tapi kalau Betawi, orang Betawi manggil saya Ucup, gitu. Nah, jadi pertama kali saya diberitahu bahwa kenapa saya masuk Islam? Karena pertama banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kamu ini Yon,
terhadap Alkitab kamu atau kitab suci kamu. Contohnya apa? Marah saya dulu, karena saya juga pengikut Kristus yang sangat setia dulunya. Biar gini-gini juga calon pendeta gitu ya. Nanti kalau udah besar, maksudnya itu, alhamdulillah sekarang nggak jadi pendeta gitu ya. Nah, yang pertama tadi, salah satu contoh adalah sebetulnya di dalam Injil, di dalam Bible, di dalam Alkitab itu dilarang makan babi. Kenapa kamu makan babi? Lihat kitab Ulangan pasal 11 pasal 14 ayat ke-8. Yang ironis lagi, Alkitab tahun 62 itu tidak ada kata-kata hutan. Yang ada begini juga, babi karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagi kamu. Alkitab yang sekarang itu ada tambahannya, ditambahin juga babi hutan. Nah ini saya belum bisa terima. Yang kedua, contohnya orang Kristen itu dilarang minum homer, minum minuman keras. Tetapi kenapa dalam ibadah kamu yang sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu yang disebut perjamuan kudus, kamu minum minuman keras? Kemudian orang Kristen harusnya disunat tadi seperti bagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Moko Ginta. Dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 ada perjanjian antara Allah itu dengan Abraham. Kemudian lagi orang yang saya kaget, ayah saya menunjukkan kalimat syahadat dalam Injil. Saya bingung, mana ada kalimat syahadat dalam Injil. Kalau kamu nggak percaya, silakan buka kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Tadi udah disebutkan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini belum begitu heboh. Saya pikir ini masih biasa-biasa saja. Yang kedua yang membuat saya tercengang adalah ayah saya memberitahukan beberapa cerita porno, mohon maaf ya. Mohon maaf kepada bapak-bapak pendeta, ini pengalaman pribadi ya. Jadi ayah saya menceritakan beberapa kasus pornografi dalam Alkitab. Yang pertama, Nabi Daud itu berzina dengan istri panglima perangnya yang namanya Batsheba, istri dari Uria namanya. Nah, dalam kitab 2 Samuel pasal 11 itu diceritakan ayat 1 sampai dengan 27. Kemudian ada lagi yang paling aneh adalah 2 orang saudara perempuan pelacur dalam cerita yang terdapat dalam kitab Yeskiel pasal 23, Ohola dan Oholiba. Dikasih tahu lagi sama ayah saya bahwa beberapa ayat yang mustahil atau tidak masuk akal, yaitu ada cerita Musa memarahi Tuhan dan Tuhannya menyesal. Itu dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai dengan 14. Kemudian manusia menang berkelahi melawan Tuhan. Ceritanya Nabi Yakub dalam Kejadian 32 pasal 22, Kejadian pasal 32 ayat 22 sama dengan 32. Yang terakhir ini saya ditunjukkan satu ayat yang akhirnya membuat saya kalah ceritanya dan akhirnya ikut papa saya masuk Islam dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Dikasih tahu begini, saya bacain ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kemudian pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kemudian pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, diusir, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di situ saya berpikir, yang menyebut satu-satunya umat di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan itu kan cuma saya dulu. Maka akhirnya kalau nanti dikatakan di sini di hari akhir atau hari kiamat nanti saya diusir sama Tuhan saya, padahal saya sudah banyak waktu itu ikut kegiatan penginjilan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta senior saya, berarti sama saja pahala saya sia-sia gitu. Nah akhirnya setelah diskusi panjang mengenai Alkitab, kemudian ayah saya menjelaskan tentang keislaman. Dari hasil diskusi itulah, ini karena waktunya sudah tidak cukup, kurang lebih selama 4 bulan itu, saya digodok, dimatangkan mengenai Alkitabnya, kemudian juga dibandingkan dengan Al-Quran. Nah, dari situ, tepatnya tanggal 5 Mei 1994, setelah melalui diskusi yang panjang, baru saya mau menyatakan diri, saya bersedia masuk Islam. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya berani mengatakan isyhadu bi annal muslimun. Saksikanlah kalau saya sekarang udah jadi muslim, makanya saya pakai sorban, bukannya masuk biar jadi kiai gitu, enggak. Ini banyak ustadz, banyak habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore kepada saudara-saudara kita dari umat Kristiani. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati semua pengurus Arimatea yang telah sukses menyelenggarakan dialog pada sore hari ini, saudara-saudaraku dari umat Kristiani, saya sangat kagum kepada beliau-beliau ini berani hadir di tengah-tengah komunitas muslim. Bapak Ibu tahu enggak kenapa beliau-beliau ini berani hadir di tengah-tengah umat Islam? Alasannya tidak lain karena beliau-beliau ini kan mantan muslim. Sedikit banyak beliau-beliau tahu jikalau agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Agama Islam itu agama yang damai. Sesuai dengan kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Yang dikatakan muslim itu apabila dia bisa mengamankan orang lain termasuk muslim maupun non-muslim dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi beliau tahu itu, Islam agama yang damai, makanya berani hadir. Dan di kalangan kita ini kan tidak ada teroris ini. Betul enggak? Jadi Bapak Ibu, kalau orang non-muslim masuk ke kampung, ke rumah orang Islam, pasti aman, pasti damai. Betul tidak? Mereka tidak akan pernah ada teror, karena Islam itu anti terorisme. Baik Bapak Ibu, biasanya kalau terakhir kan lebih banyak jatahnya. Iya Pak ya, lebih banyak biasanya. Karena saya ini sudah jadi penceramah, jadi kalau ceramah itu minimal 3 jam biasanya. Perkenalkan, nama saya Syamsul Arifin Nababan. Mendengar namanya saja pasti bukan orang Jawa kan begitu, orang Batak. Nababan. Kalau di kampung saya, di tanah Batak sana, Nababan itu marga yang paling spektakuler. Saya katakan spektakuler karena bisa dibolak-balik. Dibaca dari depan Nababan, dari belakang juga Nababan. Itu nama muslimnya. Nama baptis saya cukup lumayan bagus juga, Bernard Nababan. Nababannya tidak boleh tinggal itu. Saya dilahirkan di daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada tanggal 10 November tahun 1966. Lahir dari lingkungan keluarga yang sangat taat beragama Kristen Protestan dari gereja HKBP. Saya katakan taat karena ayah saya itu aktivis gereja, ibu saya pun pembawa lagu-lagu kerohanian gereja. Tapi bukan lagu dangdut ya.
lagu-lagu kerohanian. Saya dibesarkan di lingkungan yang sangat disiplin beragama Kristen. Bapak Ibu tahu orang Batak itu sangat fanatik terhadap agamanya. Kami ada 7 orang bersaudara, saya anak yang ketiga. Dan saya akhirnya menjadi Muslim. Kemudian adik saya 2 orang saya Islamkan sekitar 3 tahun yang lalu. Pendidikan terakhir saya di Kristen SMA, tetapi pernah sebentar masuk ke Sekolah Tinggi Teologi HKBP Nomensen. Sayang karena ayah saya itu meninggal dunia tahun 86, sehingga kejiwaan saya waktu itu terganggu karena saya sangat disayang oleh ayah. Karena di antara anak-anak, beliau itu saya yang paling dekat kepada orang tua dan sangat menjiwai agama Kristen itu. Setelah saya masuk Islam, saya langsung masuk ke pesantren cabang Gontor di Jawa Timur sana, di Jember. Kebetulan begitu masuk Islam bisa baca Al-Quran dalam waktu 1 minggu. Alhamdulillah. Makanya saya prihatin kalau di Jakarta ini banyak saya lihat anak-anak Islam yang berumur 60 tahun tidak bisa baca Quran. Anak-anak umur 60 tahun Pak tidak bisa baca Quran. Di Jakarta banyak. Tapi kalau yang hadir ini tidak ada itu. Tidak ada yang ngaku. Bapak Ibu, apa alasan saya yang paling prinsip? Kenapa meninggalkan agama nenek moyang saya? Yang sangat saya yakini kebenarannya waktu itu. Kalau Pak Insan Mokoginta tadi banyak terpengaruh ketika beliau mendalami Alkitab, sehingga Alkitab itu merupakan sumber hidayah bagi beliau menjadi Muslim. Kalau saya sebaliknya, ayah saya itu kan dulu punya Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Kalau Al-Quran Departemen Agama itu beda dengan Al-Quran dari Arab. Kalau dari Arab kan dari kanan ke kiri. Kalau yang Departemen Agama dari kiri ke kanan. Jadi surat Al-Baqarah itu berada di sebelah kiri, seperti buku biasa. Beda dengan Al-Quran dari Arab. Jadi saya terbayang ada cerita teman berangkat haji, dia beli pakaian, tulisannya dijamin tidak luntur. Ketika dia pulang ke hotel luntur, dia protes si Arab itu. Apa kata ente kan orang Indonesia? Orang Indonesia kan baca dari kiri ke kanan dijamin tidak luntur. Kami kan orang Arab dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Kata orang Arab tadi. Kebetulan Al-Quran yang ditinggalkan ayah itu Al-Quran Departemen Agama, dari kiri ke kanan. Lalu Al-Quran yang terjemahan Departemen Agama itu saya baca, sangat berhati-hati apa sebenarnya kandungan daripada Al-Quran itu. Bapak Ibu, ketika saya buka awal-awal Al-Quran dari sebelah kiri, tentunya surat Al-Baqarah itu, saya di awal surat Al-Baqarah saja sudah dikejutkan oleh bunyi ayat. Kalau dulu terjemahannya saja yang saya tahu, tapi kalau sekarang alhamdulillah Arabnya udah tahu saya. Bunyinya begini: fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Peringatan juga rupanya ini. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Terjemahannya begini, Al-Qur'annya orang Islam berkata, kata Allah, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang telah menulis Alkitab
dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari sisi Tuhan. Tapi Al-Quran mengatakan tidak. Alkitab itu sudah ditulis oleh tangan manusia. Diulangi lagi oleh Quran, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah atas orang-orang dari apa yang mereka usahakan sendiri. Saya kan sebagai umat Kristiani kaget baca ayat ini. Baru lagi di awal-awal ayat 79 surat Al-Baqarah sudah memprotes Alkitab.